Halo para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Wanglin? Lah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Di episode sebelumnya, Wanglin berhasil mengembalikan bahkan meningkatkan kekuatannya. Wanglin saat ini berniat membalaskan dendam terhadap orang-orang yang mengganggunya. Akhirnya tiba di mana Wanglin sampai di Shiye dan berniat untuk membantai Li Yuanfeng. Wanglin pun muncul 10 langkah dari gerbang istana Li Yuanfeng. Dengan ekspresi dingin, Wanglin menatap Li Yuanfeng yang terkejut ketika ia muncul. Li Yuanfeng yang mengenali Wanglin sebagai Cheng Yu terkejut dengan pemulihan cepat serta peningkatan kultivasinya yang signifikan dalam 2 tahun. Bersamaan dengan hal tersebut, 3 tetua muncul untuk melindungi Li Yuanfeng dan memperingatkan Wanglin. Namun Wanglin tidak terpengaruh dan dengan 1 langkah tanah istana retak sebelum akhirnya runtuh sebagian. Para tetua pun terkejut menyadari kekuatan Wanglin yang mungkin setara dengan tahap transformasi jiwa. Wanglin mengabaikan para tetua dan bergerak dengan cepat menuju ke arah Li Yuanfeng. Ketika para tetua mencoba menghalangi, Wanglin dengan 1 pukulan dahsyat membunuh salah satu dari mereka. Wanglin juga tanpa banyak cincong segera menghancurkan tubuh dan jiwa asalnya. Hal itu sontak membuat 2 tetua lainnya seketika ketakutan. Sementara itu Wanglin terus mendekati Li Yuanfeng yang kemudian mengeluarkan 8 balok es raksasa untuk melindunginya. Namun Wanglin dengan mudah menghancurkan balok-balok es tersebut. Li Yuanfeng yang marah bersumpah bahwa ia hari ini akan menghabisi Wanglin. Wanglin juga menyatakan bahwa niatnya kesini adalah untuk mengambil nyawa Li Yuanfeng. Li Yuanfeng menyerang dengan simbol teh raksasa, namun Wanglin berhasil menghancurkannya dengan 1 tinju, membuat Li Yuanfeng mundur ketakutan. Pertempuran dahsyat yang singkat ini juga menarik perhatian 17 kultivator formasi jiwa lainnya yang bergegas dari istana untuk melindungi Li Yuanfeng. Namun Wanglin yang hanya mengucapkan 1 kata "nya" memaksa para kultivator formasi jiwa itu mundur ketakutan dan terluka. Li Yuanfeng menyadari bahwa Wanglin adalah musuh yang sangat berbahaya dengan kekuatan yang setara dengan kultivator transformasi jiwa. Li Yuanfeng pun mengerutkan kening dan memperingatkan Cheng Yu untuk tidak melibatkan orang lain dalam pertempuran mereka. Ia lanjut meminta para kultivator formasi jiwa Shiye untuk menjauh. Meskipun mereka datang dengan gagah berani, para kultivator Shiye ini terpaksa mundur karena aura menakutkan dari Wanglin. Sementara itu Wanglin segera menyerang Li Yuanfeng, melompat maju dan melayangkan pukulan untuk menyelesaikan masalah dari 2 tahun lalu. Li Yuanfeng menghindar sambil mengeluarkan drum hitam kecil yang berdetak aneh yang seketika mempengaruhi detak jantung Wanglin. Namun Wanglin berhasil menghancurkan pengaruh tersebut dan menghancurkan drum itu dengan pukulannya. Wanglin lanjut terus mendesak sambil mengejek kekuatan Li Yuanfeng yang tidak berkembang sebagai seorang kultivator transformasi jiwa. Merasakan perasaan terdesak, Li Yuanfeng pada akhirnya membentuk segel dan memuntahkan cahaya keemasan yang berubah menjadi raksasa es setinggi 1000 kaki. Li Yuanfeng pun seketika menghilang memasuki raksasa tersebut sebelum akhirnya menggerakkan raksasa yang meraung dan menyerbu ke arah Wanglin. Dengan mata misterius, Wanglin yang tubuh dewa kunonya baru saja menghilang tertawa dan kembali menyerang. Serangkaian benturan keras terjadi saat tinju Wanglin menghantam raksasa es, mengguncang tanah dan meretakkan langit. Setiap pukulan Wanglin menyebabkan retakan pada raksasa es yang mundur dengan raungan marah. Wanglin juga pada saat ini kembali menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi Li Yuanfeng dan kembali menyerang. Wanglin terus menghantam raksasa es hingga akhirnya hancur berkeping-keping.
Bersama dengan hal tersebut, Liu Feng terlempar keluar, batuk darah dan dengan mata merah berteriak bahwa jika bukan karena lukanya yang belum sembuh, ia tidak akan dipermalukan seperti ini. Ia menggertakkan gigi dan memutuskan untuk mengambil resiko penurunan tingkat kultivasinya untuk menghabisi Wang Lin dengan menggunakan energi spiritual celestial dan domainnya. Tanpa banyak cincong lagi, Liu Feng pada akhirnya mengeluarkan domainnya yang berbentuk fisik yang berupa daun teh berkualitas tinggi yang mengeluarkan aroma eksotis. Wang Lin terkejut namun tertarik dengan domain fisik yang dimiliki oleh Liu Feng. Bagi Wang Lin, pertarungan ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga persiapan untuk mencapai tahap transformasi jiwa dengan memahami domain lawannya. Selain itu, Wang Lin juga pada saat ini sedang mencari lengan yang menyebut dirinya sebagai Situnan. Wang Lin pun menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan jiwa asalnya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Meskipun ruang telah disegel oleh Liu Feng, sebuah celah terbuka dan masa gas abu-abu keluar. Gas ini seketika membentuk gulungan raksasa, yakni gulungan reinkarnasi hidup dan mokat. Saat tubuh dan avatar asli telah menyatu, Wang Lin menyadari bahwa domainnya juga telah berubah. 3 bintang muncul di dahinya dan sosok raksasa perlahan muncul di belakangnya meraih gulungan tersebut. Pemandangan aneh ini juga seketika membuat Liu Feng menjadi tercengang. Sementara itu Wang Lin pada saat ini segera menunjuk ke arah Liu Feng. Sosok raksasa di belakang Wang Lin mengguncang gulungan melepaskan gas abu-abu yang berubah menjadi sosok ilusi mirip utusan surga ketika menyerbu ke arah Liu Feng. Merasakan adanya bahaya, Liu Feng pun berteriak ketika mengaktifkan domain teh miliknya. Ia mengubah daun teh di sekitar menjadi bunga teh. Sosok ilusi pada akhirnya bertabrakan dengan bunga-bunga itu sebelum akhirnya menghilang. Bunga-bunga teh itu juga runtuh diikuti dengan hilangnya aura domain milik Liu Feng. Sementara itu di sisi lain, Wang Lin merasakan jiwanya pada saat ini melemah. Gulungan reinkarnasi dan sosok raksasa di belakang Wang Lin juga perlahan menghilang. Wang Lin menatap ke arah Liu Feng yang wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar serta memuntahkan darah. Liu Feng pada saat ini menatap tajam ke arah Wang Lin. Ia juga menyadari bahwa domain Wang Lin sudah mencapai tahap transformasi jiwa meskipun Wang Lin belum sepenuhnya berada di tahap akhir formasi jiwa. Akhirnya dengan mata penuh kegilaan, Liu Feng memutuskan untuk menggunakan energi spiritual celestialnya. Sebuah giok surgawi muncul di tangannya dan energi spiritual celestial di tubuhnya mulai bergerak. Energi spiritual ini melonjak meskipun ia belum mencapai tahap transformasi jiwa secara normal. Sementara itu Wang Lin masih tetap tenang dan mengeluarkan bendera jiwa serta bendera pembatasan. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera jiwa membentuk pusaran gas hitam di sekelilingnya. Bersama dengan hal tersebut, batasan-batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera pembatasan. Kedua belah pihak pada saat ini tampaknya benar-benar mengeluarkan kekuatan terkuat yang mereka miliki. Liu Feng menyeringai dan menciptakan bola-bola es yang mengandung kekuatan penghancur. Ia lanjut mendorong tangannya ke depan dan bola-bola es itu melesat ke arah Wang Lin dan dengan mudah menghancurkan jiwa-jiwa dan batasan. Wang Lin juga mengerutkan kening merasakan adanya energi spiritual celestial di dalam bola-bola es tersebut. Ledakan pada akhirnya terjadi mengguncang seluruh Shuye dan sekitarnya menyebabkan tanah hancur dan lapisan salju runtuh. Wang Lin pada saat ini terdorong mundur, tangannya sedikit gemetar dan membeku sesaat. Wang Lin menyadari bahwa jika ia mencapai tahap transformasi jiwa dan mengendalikan energi spiritual celestial, bendera jiwa dan bendera pembatasan serta pedang surgawinya akan menjadi jauh lebih kuat. Begitu merasakan kekuatan ini, Wang Lin pada akhirnya menjadi semakin ingin mencapai tahap itu sesegera mungkin. Sementara itu di sisi lain, dengan mata merah dan ekspresi tajam,
Liu Wanfeng kembali menyerang dengan bola-bola es meskipun tubuhnya gemetar akibat penggunaan berlebihan dari energi spiritual celestial. Wang Lin di kejauhan mundur saat sisa-sisa bola-bola ini menghantamnya bertubi-tubi. Hantaman ini menciptakan ledakan kuat dan retakan di tanah Shiye. Liu Wanfeng pada saat ini berteriak ketika ia lanjut menyerang dengan ganas. Tubuh Wang Lin terhempas ke tanah membentuk kawah besar. Asap hijau mengepul dari kawah, tetapi ekspresi Liu Wanfeng justru pada saat ini menjadi semakin gelap. Bersama dengan hal tersebut, suara dingin Wang Lin terdengar dari kawah ketika meremehkan energi spiritual dalam serangan es tersebut. Wang Lin bangkit dengan pakaian yang compang-camping namun matanya bersinar. Wang Lin juga melihat lonceng perunggu yang digunakan oleh Liu Wanfeng dan Wang Lin mengenali bahwa itu adalah harta milik si Tunan. Di sisi lain, melihat kebangkitan Wang Lin pada saat ini, Liu Wanfeng kembali membentuk segel. Dua lonceng perunggu itu membesar, menyerap darahnya dan pecah memunculkan dua lengan layu yang mengeluarkan kabut hitam pekat berisi energi yin. Dengan ekspresi gila, Liu Wanfeng memerintahkan kabut hitam berubah menjadi dua sosok tanpa wajah yang menyerbu Wang Lin dengan aura dingin. Wang Lin yang kini jauh lebih kuat setelah menyatu dengan tubuh aslinya, maju dan menghancurkan kedua sosok hitam dengan dua pukulan keras. Wang Lin menyebarkan kabut dan menyisakan dua lengan yang terputus di udara. Mata Wang Lin kembali berbinar. Wang Lin membentuk segel mengurung kedua lengan dengan rantai energi spiritual, kemudian menggunakan bendera jiwa dan bendera segel untuk menyegelnya lebih lanjut. Dua lonceng muncul dan menjebak kedua lengan tersebut dan hal ini membuat Liu Wanfeng terkejut. Ia pada akhirnya tampaknya benar-benar telah kehabisan cara untuk berhadapan dengan Wang Lin dan memutuskan untuk melarikan diri. Sosoknya seketika berbalik dan lari dengan cepat, tetapi tentu saja Wang Lin tidak akan membiarkannya meloloskan diri. Wang Lin dengan cepat mengejarnya, menggunakan kecepatan tubuh dewa kuno dan melayangkan pukulan yang membuatnya terlempar ke tanah. Wang Lin kembali menyerang, menciptakan kawah 1000 kaki akibat dari benturan ini. Liu Wanfeng terluka parah, tetapi ia pada saat ini masih tampak dipenuhi dengan kedengkian. Ia mengancam untuk melakukan penghancuran diri dan menyeret Wang Lin bersamanya. Menanggapi hal tersebut, Wang Lin pada saat ini dengan tenang segera merobek ruang. Liu Wanfeng menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Wang Lin ini menyatakan bahwa Wang Lin bisa melarikan diri meninggalkan Shiye kapanpun ia mau. Liu Wanfeng pun mengerutkan kening dan berpikir bahwa jika ia menghancurkan diri maka Shiye juga akan hancur. Liu Wanfeng yang terlahir di Shiye akhirnya menyerah demi menyelamatkan negaranya. Sementara itu Wang Lin memutuskan untuk mengaktifkan teknik penggalian jiwa, sementara Liu Wanfeng hanya bisa pasrah. Ia hanya bisa mengenang tanah airnya sebelum jiwanya diekstraksi oleh Wang Lin meninggalkan tubuhnya yang menjadi tumpukan tulang. Wang Lin lanjut menyimpan fragmen jiwa Liu Wanfeng dan mengambil kedua lengan yang terperangkap di lonceng. Selanjutnya ia terbang ke langit dan mengirimkan pesan kepada seluruh ahli dari Shiye. Wang Lin melarang keberadaan kultivator formasi jiwa dan sekte kultivasi di tempat itu. Ia juga mengancam akan kembali jika apa yang diminta oleh Wang Lin ini dilanggar. Selanjutnya Wang Lin mengaktifkan domain jiwa asalnya dan gulungan reinkarnasi muncul. Wang Lin mengirimkan lebih dari puluhan sinar gas abu-abu ke setiap kultivator formasi jiwa di Shiye. Wang Lin pada saat ini menyegel kultivasi mereka dan meninggalkan simbol hidup dan mati di dahi mereka. Hal ini juga menurunkan level kultivasi mereka secara drastis. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Lin menghela nafas sebelum akhirnya pergi bersama dengan binatang buasnya. Sementara itu di sebuah desa kecil, seorang pria tua kotor dan berantakan tampak sedang mengemis. Seseorang berdiri di sampingnya dengan penuh hormat.
Pria tua itu pada akhirnya berkomentar tentang kekuatan Cheng Niu dan menyuruh pria yang berada di sampingnya yang memiliki telinga besar untuk pergi menguji kekuatan domain 1000 emosi Liu Mei. Pria itu pun mengangguk sebelum akhirnya bergegas pergi meninggalkan sosok tua gembel. Sementara itu, pria tua yang dikenali oleh Wang Lin pada saat ini lanjut bergumam. Ia membicarakan tentang janjinya dengan Zhu Keizi dan hukuman atas dirinya yang akan segera berakhir. Selanjutnya ia menghilang merenungkan masalah Zixin dan bakat luar biasa Qian Feng. Sementara itu di Gunung Suzaku, Qian Feng menghancurkan giok transmisi suara dan matanya bersinar. Ia meremehkan kemenangan Cheng Niu atas Liu Wanfeng dan menyatakan bahwa Cheng Niu harus mengalahkan leluhur klan iblis raksasa untuk bisa menjadi lawannya. Di belakangnya terlihat ada Hongdi yang berdiri tanpa ekspresi. Qian Feng berbalik dan bertanya kepada Hongdi apakah ia ingin melawan Cheng Niu lagi, mengingat itu adalah keinginan terakhir jiwanya. Sementara itu, setelah pertempuran dahsyatnya dengan Liu Wanfeng tersebar luas, Cheng Niu kembali menghilang. Setelah meninggalkan Shi, Wang Lin juga mencari tempat terpencil untuk mengeluarkan Mutiara Tiani. Di hadapan jiwa raksasa Situnan, Wang Lin membuka segel kedua lengannya. Kedua lengan itu secara misterius melayang di sekitar jiwa Situnan, menguatkan dugaan Wang Lin bahwa itu adalah bagian tubuh Situnan. Jiwa Situnan bergetar hebat memancarkan cahaya terang yang menyelimuti kedua lengan tersebut. Lengan-lengan itu perlahan menyatu dengan jiwa Situnan yang kemudian pulih dengan cepat dan menjadi kembali padat. Namun meskipun begitu, Situnan pada saat ini tampak masih belum terbangun. Wang Lin pun merenungkan cara membangunkan Situnan. Wang Lin menduga bahwa hal itu berkaitan dengan energi spiritual celestial. Wang Lin pun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Wang Lin menatap lama ke arah jiwa kedua orang tuanya. Setelah beberapa saat dipenuhi dengan kesedihan, Wang Lin dengan berat hati meninggalkan Mutiara Tiani. Wang Lin merasa bersalah karena ia belum bisa mengirim mereka kembali ke dalam reinkarnasi. Wang Lin juga pada saat ini berpikir dan menebak bahwa masih ada potongan tubuh Situnan yang tersisa dan pikirannya segera tertuju pada klan iblis raksasa. Wang Lin telah memeriksa ingatan Liu Wanfeng dan yakin bahwa Liu Wanfeng tidak tahu asal-usul kedua lengan tersebut. Wang Lin memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini. Sekarang yang ingin dilakukan oleh Wang Lin adalah mengambil kembali pedang surgawi dari leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin pun kembali mengingat pertempuran Suntai dengan leluhur klan iblis raksasa, di mana leluhur itu menang menggunakan kekuatan garis keturunannya. Namun akhirnya ia diburu oleh boneka mayat milik Suntai dan mereka menghilang entah kemana. Wang Lin juga tidak tahu apakah leluhur itu masih hidup atau sudah beradaptasi dengan tubuh barunya. Wang Lin pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya Wang Lin segera melangkah maju. Wang Lin tiba di luar susunan teleportasi kuno dan menuju ke wilayah klan iblis raksasa. Di dalam perjalanannya, Wang Lin pada saat ini merasa gelisah dan ragu-ragu. Leluhur klan iblis raksasa berbeda dari Liu Wanfeng karena telah mencapai tahap transformasi jiwa melalui kultivasi sendiri dan memiliki gaya bertarung mirip dewa kuno. Wang Lin merasa tidak yakin akan memenangkan pertempuran jika berhadapan dengan leluhur klan iblis raksasa. Namun ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menghabisi leluhur tersebut. Sebelum ia sepenuhnya menguasai tubuh barunya, Wang Lin tampaknya harus segera mengambil tindakan. Wang Lin juga pada saat ini memiliki spekulasi mengenai alasan mengapa leluhur itu ingin menghabisi Wang Lin. Wang Lin berpikir hal ini dikarenakan ada seorang anggota klan iblis raksasa yang melihat Mutiara Tiani bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin pada akhirnya menghela nafas setelah Wang Lin mempertimbangkan berbagai petunjuk.
Singkat cerita, di negara Pilu, Wang Lin keluar dari susunan teleportasi kuno dan langsung menuju sekte pemurnian jiwa. Wang Lin melewati formasi pertahanan dan terbang menuju 9 cincin emas. Seorang pria paruh baya bernama Ouyang Tian muncul dengan ekspresi kompleks dan menyapa Wang Lin dengan sebutan Master Sekte Junior. Wang Lin pun sedikit mengangguk dan menyadari bahwa Du Tian pasti telah memberitahu para kultivator formasi jiwa tentang Wang Lin. Wang Lin pada akhirnya menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan leluhur. Ouyang Tian menjelaskan bahwa leluhur sedang berkultivasi tertutup, tetapi ia telah menduga kedatangan Wang Lin. Ia juga menitipkan 2 benda untuk Wang Lin dan Ouyang Tian segera menyerahkan tas penyimpanan kepada Wang Lin. Wang Lin menerima tas tersebut dan ekspresinya menjadi aneh setelah memeriksanya. Sementara itu Ouyang Tian menjelaskan bahwa leluhur Du Tian sendiri yang menunjuk Wang Lin sebagai penerus dan belum pernah memberikan benda-benda tersebut kepada siapapun sebelumnya. Di dalam tas terdapat sepotong batu giok dan bendera jiwa. Wang Lin pun seketika membungkuk dan berterima kasih ke arah cincin darah. Kemudian Wang Lin mengangguk kepada Ouyang Tian sebelum akhirnya menghilang. Selanjutnya Wang Lin muncul dan duduk di atas gunung pemurnian jiwa sambil merenungkan informasi dalam batu giok tentang kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Wang Lin kemudian mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa dari tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh Du Tian. Bendera ungu dan emas setinggi 30 kaki itu bergerak tanpa angin, memancarkan gelombang ratapan hantu yang menggelapkan langit. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, menyadari betapa berharganya bendera ini. Ia datang untuk meminjam harta ini dari leluhur Du Tian untuk menghabisi leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin pun menghela nafas memandang ke arah bendera yang merupakan sub bendera dengan sepertiga kekuatan bendera aslinya dan hanya bisa digunakan 2 kali. Wang Lin meraih bendera tersebut dan jiwa asalnya bergetar hebat, merasakan sensasi seperti memasuki neraka. Wang Lin diserbu oleh lautan jiwa yang berteriak dan meratap. Dengan cepat Wang Lin mengaktifkan teknik pemeteraian jiwa yang diberikan oleh Du Tian. Teknik ini adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan bendera jiwa, harta nomor 1 dari sekte pemurnian jiwa. Jiwa asal Wang Lin di dalam bendera mulai bersinar, menyebabkan semua fragmen jiwa di sekitarnya mengeluarkan teriakan kesakitan. 12 jiwa ungu dan emas terbang keluar dan membungkuk kepada Wang Lin, memancarkan tekanan yang kuat. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya keemasan setelah mengaktifkan teknik penyegelan jiwa yang menggunakan 12 jiwa leluhur transformasi jiwa dan ratusan ribu jiwa lainnya yang disegel dalam bendera jiwa. Kekuatan jiwa yang terkumpul membentuk bendera hitam setinggi 30 kaki di hadapan jiwa asal Wang Lin. Wang Lin segera meraih bendera tersebut dan seketika jiwanya kembali ke tubuhnya di puncak gunung pemurnian jiwa. Merasakan kekuatan bendera jiwa di dalam dirinya, Wang Lin bersumpah untuk membalaskan dendam pada leluhur klan iblis raksasa dan segera menghilang pergi dari sekte. Sementara itu di sisi lain, di wilayah klan iblis raksasa, Cihu tampak merasakan kegelisahan. Ia mengetahui tindakan Cheng Niu alias Wang Lin yang menghabisi Liu Wanfeng dan khawatir bahwa target berikutnya adalah leluhur mereka. Cihu merasa dilema karena persahabatannya dengan Cheng Niu bertentangan dengan kesetiaannya kepada klan. Sementara itu akhirnya Wang Lin tiba di perbatasan wilayah klan iblis raksasa. Wang Lin tidak langsung menyerbu, melainkan membangun formasi rumit selama 3 bulan dengan tujuan sebagai suar. Formasi ini akan mencegahnya tersesat di ruang angkasa jika ia diteleportasi oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Setelah formasi selesai dan dilindungi dengan berbagai batasan, barulah Wang Lin dengan dingin memasuki pusat wilayah klan iblis raksasa. Sesampainya di sana, Wang Lin menyebarkan aura ilahinya dan menyerukan keberadaan leluhur klan iblis raksasa.
Pesan Wang Lin ini segera terdengar oleh banyak anggota klan termasuk Cihu yang segera menghampirinya. Tak lama kemudian ratusan anggota klan berkumpul di hadapan Wang Lin dengan ekspresi penuh amarah. Seorang tetua klan berjalan maju dan menanyakan identitas Wang Lin. Wang Lin dengan dingin segera menyebutkan bahwa ia bernama Cheng Niu. Ia berada di sini untuk pembalasan dendam dan ia berharap leluhur klan iblis raksasa keluar untuk menghadapinya. Pengakuan ini seketika menimbulkan ketakutan di antara anggota klan. Tetua tersebut meskipun terkejut tetap memerintahkan seluruh anggota klan untuk menyerang Wang Lin. Ratusan anggota klan pada akhirnya berubah menjadi raksasa dan menyerbu Wang Lin dengan kapak perang. Tetua itu sendiri berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki ketika ikut menyerang. Namun di sisi lain Wang Lin pada saat ini masih tetap tenang. Ia mengaktifkan domainnya, menggelapkan langit dan memunculkan gulungan reinkarnasi hidup dan mati serta sosok dewa kuno. Dengan dingin Wang Lin mengucapkan kata segel dan untaian gas abu-abu keluar dari gulungan mengenai tubuh para raksasa yang menyerang Wang Lin. Tetua klan berusaha untuk melawan tetapi Wang Lin dengan satu tinju berhasil memukulnya mundur. Dua helai gas abu-abu kemudian mengejar dan memasuki tubuh tetua dan seorang anggota klan lainnya. Pada saat yang bersamaan terdengar suara yang familiar yang ternyata berasal dari Cihu. Cihu tiba secepat kilat begitu ia mengetahui kemunculan Wang Lin. Ia juga mengamati anggota klan dengan tanda terang dan gelap di dahi mereka. Ia merasakan energi spiritual mereka tersegel. Cihu pun segera menatap ke arah Wang Lin dengan tatapan rumit dan bertanya apakah Wang Lin menganggapnya sebagai teman. Wang Lin pun mengangguk mengiyakan sementara Cihu pada saat ini meminta Wang Lin untuk segera meninggalkan klan iblis raksasa. Wang Lin mengabaikan perkataan Cihu dan menjelaskan bahwa ia belum menghabisi satupun anggota klan iblis raksasa karena memandang persahabatannya dengan Cihu. Hati Cihu pada saat ini terasa pahit begitu ia mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Lin. Sementara itu Wang Lin segera bertanya kepada Cihu tentang keberadaan leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin berjanji bahwa ia tidak akan melukai anggota klan iblis raksasa lainnya jika ia memberitahu posisi dari leluhurnya. Menanggapi hal tersebut, Cihu pada saat ini berkata bahwa ia tidak tahu keberadaan leluhurnya. Wang Lin sedikit terdiam sebelum akhirnya meminta Cihu menghubungi leluhurnya dan menyampaikan agar ia mengembalikan pedang milik Wang Lin. Barulah setelah mendapatkan pedangnya kembali, Wang Lin akan segera pergi dari sekte iblis raksasa. Cihu terdiam sejenak, lalu dengan nada sedih menjelaskan bahwa mereka baru bisa menghubungi leluhur setelah formasi lorong surgawi terbuka. Wang Lin pun mengangguk mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Cihu. Sementara itu Cihu sebagai master sekte junior segera memerintahkan para tetua untuk membuka formasi. Tiga tetua yang berada di belakang Cihu menurut dan segera mengaktifkan formasi, memunculkan pilar-pilar cahaya hitam dari berbagai arah. Dengan kepemimpinan Cihu pada akhirnya 12 pilar hitam mengelilingi seluruh wilayah klan iblis raksasa. Pilar-pilar ini membentuk formasi yang menyerupakan penjara surgawi. Seluruh anggota klan duduk bersila dan mulai melantunkan lagu aneh yang membuat cahaya hitam pilar-pilar tersebut semakin kuat. Wang Lin mengamati perjuangan di mata Cihu yang merupakan seorang yang ia anggap sebagai teman. Namun Cihu pada saat ini segera mengungkapkan bahwa ia benar-benar ingin meminta maaf kepada Wang Lin. Dengan ekspresi kompleks dan pahit, ia berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar mengecewakan Cheng Niu. Namun bagaimanapun leluhur adalah harapan klan iblis raksasa mereka yang terakhir. Sebagai master sekte junior sudah tugasnya untuk melindungi leluhur. Selain itu, bahkan dengan tubuh leluhur, ia tidak dapat menahan 8 pukulan dari formasi ini. Tubuh Wang Lin tidak sekuat tubuh anggota klan iblis raksasa.
Dengan begitu, maka tidak akan ada kesempatan bagi Wang Lin untuk bertahan hidup. Ia lanjut mengarahkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Sementara itu Wang Lin tertegun menatap ke arah Cihu yang pada akhirnya berbalik melawan Wang Lin.